Setelah kita memasuki materi yang terakhir mengenai rinitis okupasional yang akan disampaikan oleh Dr. Yowan Levia Magdi, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis rinologi konsultan FICS. Saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Yowan Levia Magdi, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis rinologi konsultan FICS. Beliau mendapatkan gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan juga konsultan rinologi pada tahun 2017. Beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Unsri Palembang, Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Geriatri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin, dan juga Ketua Perhati KL Sumsel dan juga Babel. Terima kasih eh, kepada Dokter Iwan, kami persilakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Ya, mohon maaf karena ada kendala, sedikit kendala ya. Baik, Bismillah, izin saya mulai. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Profesor, Dokter, teman sejawat sekalian yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Masih stay tune di topik keempat pada eh, kuliah Rinologi 3 pada siang hari ini. Izinkan saya, Yohan Levia Magdi, ingin eh, mempresentasikan dan saling sharing ya tentang eh, rinitis okupasional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Lembaga Pelatihan Kolegium Kesehatan THT-BKL Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau berbicara tentang rinitis okupasional, kita sebagai dokter THT mungkin tidak terlalu familiar ya dengan istilah rinitis okupasional. Karena biasanya pada rinitis okupasional ini jarang sekali kita jumpai dalam praktek eh, klinis sehari-hari di rumah sakit atau di tempat praktek sehari-hari. Jadi biasanya rinitis okupasional ini ditemukannya di perusahaan atau tempat industri ya, di mana yang sering menemukannya adalah dokter dokter okupasional. Baik. Nah, ini ada video. Apakah sudah terdengar kira-kira suaranya ya? Saya ada sedikit untuk refresh aja. Ini Pak Kelvin, bos roti yang udah puluhan tahun bergelut dengan tepung. Nah, kalau yang ini Nabila, pegawai baru yang penuh semangat. Belum tahu tuh ada bahaya debu yang mengintai. Ini Alia dan Dita, pegawai lama yang selalu ceria. Halo, selamat malam semuanya. Saya ingin memperkenalkan pegawai baru, namanya Nabila. Malam, iya Pak. Ini sih, perkenalkan, nama saya Nabila. Saya pegawai baru di sini. Mohon bantuannya ya. Ini kira-kira tepung cukup nggak ya? Cukup sih, tambahin telur aja lagi. Oh, tinggal tambahin telur ya Pak. Terus diaduk ya. Iya, diaduk sampai adonannya udah kebentuk gitu. Kamu kenapa Nabila? Kamu sebelumnya nggak pernah kayak gini deh. Kenapa ya? Dari tadi kita bersih-bersih terus. Kok bisa ya? Mungkin. Assalamualaikum. Aku pulang. Kok penciumannya jadi normal ya? Ini perasaan lagi kerja bersih-bersih deh. Kenapa ya? Halo? Kayaknya aku nggak usah ke dokter lagi deh. Soalnya penciuman aku udah balik normal. Aku juga udah nggak bersih-bersih lagi. Nah itu, aku nggak tahu kenapa ya pas aku lagi di tempat kerja tadi, aku itu kayak bersih-bersih gitu.
kita ke dokter aja ya kalau memang tiba-tiba pusing lagi. Oke, terima kasih. Dah, gitu. Apakah kamu juga pernah mengalami hal yang sama seperti Nabila? Jadi, hal yang dialami Nabila adalah penyakit rinitis okupasional. Rinitis okupasional adalah peradangan pada hidung akibat paparan dari zat. Gejalanya dapat berupa hidung tersumbat, bersin-bersin, dan hidung berair. Penyebabnya bisa terjadi karena alergen seperti tepung, lateks, bulu hewan, atau iritan seperti asap, debu kayu, bahan kimia, dan gas. Lalu, siapa yang berisiko dari penyakit ini? Yaitu pekerja roti, peternak, tenaga kesehatan, penata rambut, dan pekerja industri kimia atau kayu. Apakah penyakit ini termasuk bahaya? Tentu saja, kalau tidak ditangani, rinitis bisa menurunkan kualitas hidup, mengganggu kerja, bahkan bisa berkembang menjadi asma akibat kerja. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Dengan cara menggunakan masker atau respirator, memperbaiki ventilasi, mengurangi paparan bahan beresiko, dan lakukan pemeriksaan rutin. Pengobatan untuk penyakit ini dapat dilakukan dengan cara meminum antihistamin, melakukan semprot hidung, imunoterapi, serta yang paling penting adalah menghindari paparan penyebab. Namun, tetap perlu diingat ya, walaupun gejala hanya muncul saat kerja, tetapi hilang saat pulang ke rumah, tetap harus segera periksa ke dokter, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, itu tadi sekilas tentang salah satu contoh saja sih sebenarnya tentang rinitis okupasional. Kita akan membahas lebih lanjut di slide-slide berikut. Yang akan kita bahas adalah pendahuluan, kemudian definisi dan klasifikasi tentang rinitis okupasional, kemudian etiologi, diagnosis, tata laksana, dan bagaimana kira-kira take home message yang penting sebagai benang merah rinitis okupasional dibandingkan dengan rinitis yang lain. Nah, untuk pendahuluannya kita ketahui kalau diagnosis rinitis, kita mungkin ini reminding saja, adanya inflamasi atau peradangan atau gejala hidung di mana terdapat hidung tersumbat, rinore anterior posterior, bersin dan gatal. Di mana kita ketahui bahwa perkembangan industri yang sangat pesat baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia menimbulkan dampak positif, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, namun di pihak lain banyak sekali menimbulkan cedera atau penyakit-penyakit. Dan organ yang paling sering berdampak terhadap penyakit akibat kerja adalah di bagian luar yaitu kulit dan di bagian dalam adalah saluran nafas. Baik itu saluran nafas atas, ya, yang kita kenal dengan rinitis okupasional, kemudian asma akibat kerja, kemudian pneumonia hipersensitif dan reactive airway dysfunction syndrome. Dan tentunya di bidang THTKL, penyakit-penyakit akibat kerja seperti penyakit-penyakit gangguan pendengaran, esofagitif erosif, cedera kepala, dan yang lainnya juga tentunya rinitis okupasional ini sering-sering terjadi akibat pekerjaan. Ya. Tetapi walaupun ini memang masih secara prevalensi global ini masih cukup kecil, nilainya hanya 5-15% gitu ya. Karena yang melaporkannya juga masih sangat sedikit, terutama di Indonesia hanya 1,5 hingga 12,4%. Belum adanya laporan-laporan gitu ya, dan sehingga keluhan rinitis okupasional ini sering dianggap ringan gitu ya. Jadi seperti sesuatu hal yang biasa ya. Walaupun sebenarnya bila kita lihat lebih lanjut ya, cukup berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan pemanfaatan layanan kesehatan serta produktivitas di tempat kerja. Nah, untuk definisinya sendiri, rinitis sendiri adalah berdasarkan International Consensus Report merupakan gangguan pada saluran nafas yang atas ya, yang ditandai oleh gejala rinitis ya, seperti biasa ya. Jadi hidung gatal, bersin-bersin, berair, kemudian hidung tersumbat yang disebabkan oleh adanya inflamasi atau disfungsi dari mukosa hidung. Sedangkan menurut EAACI ya, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, rinitis okupasional itu merupakan penyakit
inflamasi pada mukosa hidung yang ditandai dengan gejala-gejala rinitis tadi ya, baik itu intermiten ataupun persisten ya. Intermiten kurang dari 3 hari dalam seminggu atau persisten lebih dari 3 hari dalam seminggu, yang secara spesifik ini berkaitan dengan paparan di lingkungan kerja dan tidak dipicu oleh stimulus di luar tempat kerja. Jadi memang benang merahnya itu adalah rinitis okupasional ini dibandingkan dengan rinitis yang lain, ini adalah adanya paparan di lingkungan kerja dan tidak dipicu oleh stimulus di luar tempat kerja. Bila kita lihat secara umum, rinitis itu dibagi menjadi rinitis alergi, kemudian rinitis non-alergi, kemudian ada rinitis infeksi. Dan rinitis okupasional ini mencakup rinitis alergi dan non-alergi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikut. Nah, ini adalah epidemiologi. Jadi berdasarkan prevalensi global, kalau rinitis yang non-spesifik seperti di Amerika dan Eropa itu mencapai 35%. Di Asia itu sekitar 18%. Dan data di Indonesia memang kalau untuk data nasional yang spesifik gitu ya, terutama untuk rinitis okupasional ini memang belum ada data nasional yang spesifik. Rata nasional sekitar 24%. Kemungkinan bisa besar karena Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan gitu ya. Sehingga memang setiap daerah-daerah yang industri itu dia melaporkan masing-masing. Seperti di Sumatera Selatan sekitar 26,8%. Dan memangnya penelitian-penelitian yang multisenter sehingga memang bisa mewakili Indonesia ya untuk jumlah ya atau epidemiologi prevalensi dari rinitis okupasional ini. Nah, kemudian dari Sirakus dan kawan-kawan juga ternyata prevalensi global itu hanya 12% ya dari seluruh rinitis gitu ya. Di mana ada paparan agen yang berat molekul tinggi atau HMW, high molecular weight agent ya, itu hampir 87%, jadi paling banyak ya yang HMW ini, dan paparan yang LMW agent ini sekitar hampir 48%, di mana laki-laki lebih tinggi insidennya dibandingkan wanita. Dan dikatakan juga bahwa frekuensi rinitis okupasional itu ternyata bisa mencapai 2-4 kali lebih sering daripada asma okupasional. Tetapi memang rinitis okupasional ini jarang dikeluhkan oleh pekerja. Bisa pekerja itu kalau udah berat, gejala yang sampai ke paru atau saluran nafas bawah baru dia melaporkan. Padahal sebenarnya kalau kita apa mengikuti, menelusur lebih dalam, itu rinitis okupasional bisa 2-4 kali lebih sering daripada asma okupasional. Seperti penelitian berikut, jadi dilakukan penelitian selama 1 hingga 3 tahun, diikutin pasien pekerja, terutama pekerja di laboratorium hewan, kemudian pekerja tepung dan lateks ya, itu didapatkan bahwa insiden dari rinitis okupasional itu bisa 2-4 kali lebih tinggi daripada insiden asma okupasional. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah patofisiologi mekanisme secara umum ya. Ini hanya reminding saja sih sebenarnya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa tipe rinitis itu kan ada yang alergi, non-infeksi, sama yang infeksi. Seperti rinitis alergi ya, dan IgE mediated inflammation ya. Jadi karena pengaruh dari IgE mediated inflamasi. Sedangkan yang pada infeksi gitu, seperti akut rhinosinusitis maupun kronik rhinosinusitis biasanya patofisiologi mekanismenya karena infeksi. Kemudian yang rhinosinusitis kronik tanpa polip itu biasanya itu karena non-IgE mediated inflammation, sedangkan yang rhinosinusitis kronik dengan polip itu biasanya dengan diperantara oleh IgE mediated inflammation. Nah, kalau kita lihat di sini yang non-alergi, non-infeksi
itu banyak sekali ya fenotipnya, subtipe dari rinitisnya. Salah satunya adalah rinitis okupasional. Pada rinitis okupasional ini eh, dia mix ya. Bisa diperantarai oleh IgE mediated inflammation dan non IgE mediated inflammation. Bisa juga karena mekanisme patofisiologi yang neurogenik dan unknown. Nah, berbicara tentang berbicara tentang klasifikasi dari rinitis terkait pekerjaan atau kita kenal dengan work related rinitis. Kita ketahui bahwa work related rinitis itu terjadinya harus di tempat kerja, namanya aja work ya, work related rinitis. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu rinitis okupasional dan rinitis yang diperburuk oleh pekerjaan atau kita kenal dengan work exacerbated rinitis. Ya, jadi yang disebut dengan rinitis okupasional sendiri ini mengacu pada rinitis yang secara langsung disebabkan oleh paparan di tempat kerja. Jadi pada individu yang memang sebelumnya itu tidak terpengaruh. Jadi dengan demikian gejalanya itu cenderung membaik ketika pekerjanya atau pasiennya itu tidak berada di tempat kerja. Jadi dia ada resolusi gejala baik selama akhir pekan atau bila ada cuti di tempat kerja dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi memang murni rinitis okupasional ini dikait dengan lingkungan kerja dan bukan terhadap rangsangan dari luar tempat kerja. Nah, berbeda dengan yang work exacerbated rinitis. Artinya rinitis yang diperburuk oleh pekerjaan. Jadi dia ini mengacu pada rinitis yang sebelumnya pasien ini sudah pekerjaan ini sudah ada rinitis sebelumnya. Jadi sebelum paparan kerja atau sebelum dia kerja. Kemudian dia diperburuk oleh pemicu atau iritan di lingkungan kerja. Jadi ya, ada iritan non alergi seperti asap, kemudian bau menyengat, debu gitu ya. Kemudian yang untuk rinitis okupasional sendiri, ini yang kita bahas sekarang yang rinitis okupasional, tidak yang diperburuk oleh pekerjaan ya. Nah, rinitis okupasional ini subtipenya dibagi menjadi dua, baik itu alergi maupun non alergi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikut. Nah, ini tadi seperti yang saya sudah jelaskan, kalau rinitis okupasional alergi memang diperantarai oleh IgE. Biasanya disebabkan oleh agen dengan berat molekul tinggi. Contohnya glikoprotein pada hewan dan tumbuhan, dan beberapa agen molekul rendah juga bisa seperti platinum salt, reactive dyes, anhidrat. Kemudian yang untuk okupasional alergi ini ada juga yang tidak diperantarai oleh IgE, ya, disebabkan oleh agen dengan berat molekul rendah seperti isosianat, persulfat, garam persulfat, dan Woods. Kemudian yang non alergi ini berbeda dengan rinitis yang diperantarai oleh sistem imun. Rinitis ini disebabkan oleh paparan tunggal atau multiple terhadap bahan-bahan iritan dengan konsentrasi tinggi yang bisa menyebabkan gejala rinitis baik sementara ataupun menetap. Ya, yang diperburuk tadi harus memang sudah ada sebelumnya, dia bisa bersamaan baik alergi non alergi, tetapi dia semakin diperburuk oleh paparan di tempat kerja, di lingkungan kerja. Bisa umumnya seperti asap, debu, bau yang menyengat, uap kimia, perubahan suhu, dan non alergik ya, yang umumnya adalah non alergik. Nah, kemudian ini adalah mekanisme gitu ya, penyebab mekanisme imunologi berdasarkan berat molekul agen. Jadi ternyata kalau di tempat kerja itu dibagi menjadi dua, dibagi menjadi tiga. Ada yang agen HMW atau high molecular weight, itu lebih dari 10 kDa, itu melalui jalur IgE dan CTL helper 2 ya. Ini biasanya glikoprotein tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kemudian ada yang agen LMW yang kurang dari 10 kDa ya. Biasanya dia bersifat iritan gitu ya, tidak memicu IgE, bersifat toksik akut kronik ya, dan ada juga yang efek paparan iritan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikut. Nah, bila kita lihat ini adalah mekanisme terjadinya penyakit saluran nafas akibat paparan di tempat kerja. Kalau kita lihat nih jenis paparannya ya, yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang HMW sensitizing agent,
ada yang LMW sensitizing agent, dan ada yang respiratory irritan. HMW sensitizing agent ini maksudnya adalah zat dengan berat molekul tinggi, biasanya itu ada protein gitu ya. Jadi ada plant protein seperti tepung, lateks, kemudian animal protein seperti hewan percobaan, makanan laut, kemudian enzim seperti alfa amilase dan protease. Kemudian yang LMW sensitizing agent, ini zat dengan berat molekul yang rendah, yang LMW low molecular weight. Zat dengan berat molekul rendah biasanya adalah bahan kimia. Jadi ada reaktif semikal seperti isosianat, kemudian akrilat, perisulfat, kemudian KAC atau quaternary ammonium compound, kemudian ada metal seperti garam platinum dan wood dust ya, debu kayu. Nah, kemudian yang respiratory iritan, ya, respiratory iritan ini zat yang mengiritasi langsung. Kalau yang ini mengiritasi langsung di saluran nafas, seperti gas, ya, klorin, sulfat dioksid, amonia, kemudian ada fumes dust ya, seperti produk degradasi termal, partikel asap, dan kendaraan diesel. Gitu. Nah, bila kita melihat dari jenis-jenis paparan ini, bagaimana kira-kira mekanisme yang terjadi? Oke. Nah, mekanisme yang terjadi pada HMW sensitizing agent ini, di mana nanti IgE ini adalah terkait IgE mediated immune sensitization. Jadi sistem imun ini sudah membentuk antibodi IgE sehingga tercetus reaksi alergi. Misalnya dia jadinya nanti malah jadi rinitis alergi ataupun asma alergi gitu ya. Nah, kalau yang LMW ini dia ini tidak selalu melalui IgE. Ya, jadi dia tidak selalu melalui IgE. Walaupun yang LMW ini ada sebagian kecil melalui IgE, tetapi dia tidak selalu melalui IgE. Dia bisa melalui mekanisme imun yang lain gitu ya. Jadi tetap bisa memicu terjadinya alergi, misalnya asmanya jadi kambuh. Nah, ini adalah non-IgE mediated immune sensitization. Walaupun ada beberapa yang juga langsung efeknya ke epitel. Dan yang terakhir adalah respiratory iritan. Nah, respiratory iritan ini berbeda memang dengan yang HMW dan LMW. Pada respiratory iritan, nanti dia epitelnya langsung terganggu. Kemudian langsung timbul gejala, trigger simptom. Jadi dia benar-benar langsung merusak epitel, saluran nafas, ya. Jadi dia bukan karena pengaruh alergi, tetapi langsung iritasi ya, bukan karena alergi tetapi iritasi. Nah, bagaimana akibat akhirnya? Akibat akhirnya dari HMW dan LMW itu ASI. Jadi artinya ini disebabkan oleh sensitisasi baik itu IgE maupun non-IgE sehingga terjadilah rinitis okupasi. Nah, berbeda dengan yang iritasi ini ada IIR dan WER ya. Nah, kalau IIR ini artinya iritan induced respiratory disease. Jadi misalnya ada penyakit RADS ya. Jadi reactive airway dysfunction syndrome. Jadi akibat ada cedera dari epitel ini oleh zat-zat iritan langsung dia terjadi suatu penyakit. Begitu juga dengan WER ya, atau work exacerbated respiratory disease. Jadi ada penyakit saluran nafas yang sudah ada gitu ya, kemudian dia diperburuk oleh iritan di tempat kerja. Jadi memang kesimpulan dari mekanisme ini, jadi yang pertama zat yang besar ya, molekul besar itu biasanya lewat mekanisme IgE. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zat kimia kecil itu biasanya lewat mekanisme imun non-IgE. Dan yang ketiga, pada zat iritan, dia tidak lewat imun, tetapi dia langsung merusak epitel dan langsung memicu gejala. Yang kesemuanya ini hasil akhirnya bisa berujung pada gangguan saluran nafas akibat kerja. Baik itu di saluran nafas atas yaitu hidung maupun ke saluran nafas bawah yaitu paru yaitu asma. Nah, berikutnya adalah macam-macam high molecular weight. Ini sebenarnya pencerahan saja gitu ya, seperti pekerja di laboratorium,
peternak babi, pekerja peternakan gitu, tukang roti, ya, pekerja rumah sakit, pekerja pabrik tekstil, pekerja tembakau, karpet, cabai, teh ya, ini tanaman ya. Kemudian enzim biologis, protein ikan dan seafood ya, pengolahannya gitu ya. Kemudian kalau yang LMW dia lebih kepada pekerjaannya seperti dia apa iritan dan LMW iritan ya kayak pelukis, kemudian produksi resin epoksi pada pekerja zat kimia, kondensor listrik, kemudian pekerja pertukangan ini termasuk yang LMW, kemudian yang logam platinum ya pekerja pemurnian platinum, dan bahan-bahan kimia seperti industri bubur kertas, kapas, kemudian manufaktur sepatu dan lainnya. Ini sekedar untuk ini saja ya, sekedar pengetahuan saja kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa dan agen-agen apa yang mengarah ke HMW dan LMW. Nah, ini juga yang LMW gitu ya. Nah, kemudian bila kita lihat di sini adalah patofisiologi dari rinitis okupasional. Mungkin ini saya besarkan ya, bisa nggak dibesarin? Oke ya. Jadi saya besarkan sedikit. Jadi kalau di gambar ini sebenarnya adalah eh, patofisiologi utama pada rinitis okupasional. Jadi melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur IgE mediated pathway. Terus yang kedua ini ada jalur non IgE mediated pathway. Mungkin saya sedikit terangkan ya. Jadi sebenarnya kalau IgE mediated pathway itu melalui atau via HMW sensitizer gitu ya. Jadi seperti senyawa organik, kemudian ada mikroorganisme, kemudian ada glikoprotein dari tumbuhan ataupun hewan. Misalnya kayak tepung, latex, seafood ya, itu lebih kurang seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, mekanismenya adalah yang pertama ada paparan awal dulu. Jadi paparan awal misalnya pekerja menghirup agen, kemudian nanti ada suatu sensitisasi namanya ya. Antigen dikenal oleh sistem imun. Jadi di mana sel B-nya ini akan memproduksi IgE gitu ya. Kemudian nanti IgE ini akan menempel pada sel emas ya yang siap untuk meledak ya saat paparannya berulang. Kemudian nanti apabila terjadi paparan berulang, antigennya ini akan masuk lagi, kemudian mengikat IgE di sel emas ya, sehingga sel emasnya ini jadi pecah atau degranulasi. Hingga dia melepaskan histamin, leukotrien, prostaglandin dengan efeknya seperti mucus production yang berlebihan, kemudian ada vasodilatasi pembuluh darah ya, gejala hidungnya jadi seperti rinore atau meler, bersin ya, hidung tersumbat ataupun nasal congestion. Oke, ini yang IgE mediated. Kemudian yang yang non IgE mediated ini yang di sebelahnya. Jadi kalau di IgE mediated itu ada fase sensitisasi tadi, tapi kalau yang non IgE mediated dia itu melalui biasanya via LMW sensitizer. Jadi biasanya disebabkan oleh senyawa organik, gini ya, terus isocyanat, kemudian perisulfat garam ya, salt, kemudian asam di sel dan bahan-bahan pembersih atau clinical chemical. Jadi mekanisme, jadi LMW ini dia saat tersensitisasi masuk ya, dia langsung bertindak sebagai hapten gitu ya. Bertindak sebagai hapten di mana nanti ada molekul kecilnya itu menempel di protein di tubuh, dia jadi imunogenik. Jadi di mana terjadi aktivasi dari neuromediator misalnya di sini ada substansi P dan neurokinin. Jadi dia ini langsung mengiritasi langsung pada epitel dan saraf neurogenik, saraf sensorik di mana terjadi pelepasan mediator saraf, ya, pelepasan mediator saraf sehingga
terjadi aktivasi dari si mast cell-nya ini tanpa ada bantuan dari si IgE-nya. Sehingga eh, dia langsung terjadi reaksi efek klinisnya berupa produksi mukus yang eh, meningkat, kemudian aktivasi dari mast cell-nya ini juga gejalanya jadi kayak mirip alergi ya, kayak ada rhinore, tetap sneezing, rhinore, kemudian bersin gitu ya, nasal congestion, tetapi dia tidak melewati jalur dari yang IgE tadi. Sehingga bedanya ini bisa kita lihat bahwa saya kecilin lagi. Sorry. Kan. Sehingga, jadi kita bisa melihat bedanya. Jadi kalau IgE mediated pathway ini, dia butuh fase sensitisasi, bisa beberapa minggu sampai beberapa tahun ya. Kalau yang IgE mediated, jadi khasnya itu dominan oleh si HMW sensitizer. Sedangkan yang non IgE mediated pathway, dia ini bisa muncul lebih cepat ya tanpa fase sensitisasi. Jadi dia lebih ke jalur iritan ya, iritasi ya. Jadi neuromodulator dominan oleh si LMW ini. Seperti itu, jadi lebih kurang tentang patofisiologi dari rinitis okupasi, baik itu karena IgE alergi mediated, IgE mediated pathway, ataupun non IgE mediated pathway. Nah, kalau kita melihat di slide ini hampir sama ya dengan IgE mediated tadi ya. Ini patofisiologi, lebih kepada patofisiologi alergi ya, atau patofisiologi rinitis okupasional karena alergi, atau asma okupasional alergi. Mungkin saya sedikit cepat-cepat aja. Jadi pertama kali tuh ada exposure atau paparan. Jadi artinya pekerja pada saat bekerja dia menghirup alergen di tempat kerja, ada HMW ataupun LMW. Jadi kalau HMW atau LMW, kemudian nanti dia zatnya masuk ke menempel ke mukosa hidung atau mukosa saluran nafas. Dia menembus epitel, kemudian nanti ada yang namanya antigen presenting cell atau APC seperti makrofag atau sel dendrit ya. Itu tahapan pertama ya, namanya exposure. Kemudian tahapan kedua namanya sensitisasi atau sensitization atau fase sensitisasi, di mana nanti terjadi dalam hitungan hari hingga bertahun-tahun, biasanya yang sensitisasi ini tanpa gejala ya, di mana nanti APC ini akan memproses antigen, kemudian dia menyajikannya ke naif T sel, sel naif melalui HLA TCR. Kemudian dengan bantuan interleukin 4, kemudian dia naif T sel itu akan berubah menjadi T helper 2 sel, di mana T helper 2 sel ini nanti akan mengeluarkan sitokin inflamasi seperti interleukin 4, interleukin 13, kemudian dia nanti akan mengaktifkan sel B. Nanti sel B itu akan ke plasma sel menghasilkan IgE, antibodi yang spesifik terhadap alergennya. Sehingga nanti IgE-nya akan menempel pada mast cell atau sel mast, kemudian akan terjadi sensitisasi. Ini disebut fase sensitisasi. Kemudian nanti bila ada paparan ulang atau re-exposure, saat pekerja terpapar kembali di tempat kerja, dia akan ketemu lagi, nanti alergennya akan berikatan, gitu ya. Akan berikatan, kemudian dengan IgE pada sel mast baru terjadilah suatu yang namanya degranulasi. Di mana nanti degranulasi itu pecah ya. Ada yang fase early, ada yang late fase. Kalau fase early itu hitungan menit gitu ya. Di mana nanti sel mastnya ini akan melepaskan histamin, leukotrien, prostaglandin, yang efeknya nanti hidung misalnya jadi bersin-bersin, kalau di paru jadi bronkokonstriksi ya, asma, kemudian bisa sesak nafas dan wheezing. Kemudian ada vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, sehingga gejala alergi akutnya ini muncul. Ini pada yang early fase. Dan pada fase yang lambat atau late fase biasanya mulai dari 4 sampai 6 jam, malah bisa bertahan lama, ya, di mana T helper 2-nya tadi ini akan menghasilkan lebih banyak lagi sitokin. 3, 4, 5, 9, 13, ya.
di mana nanti akan ada sel basofil, kemudian mast cell, ya. Jadi menambah mediator inflamasi juga neutrofil dan efektor T cell juga akan menghasilkan TNF dan interferon gamma sehingga terjadi inflamasi yang kronis. Ya, jadi bila inflamasi yang kronis lama-lama maka akan terjadi remodeling jaringan dan hiperresponsif dari bronkus. Inilah yang membuat kenapa dari rinitis okupasional nanti lama-lama bisa menetap ke paru menjadi asma eh, okupasional atau asma akibat kerja. Sehingga ringkasannya ini ada 4. Yang pertama paparan dulu. Sudah paparan, alergen iritan masuk ditangkap APC, kemudian terjadi sensitisasi. Sensitisasi ini aktivasi dari T helper 2-nya ke B sel B kemudian menghasilkan IgE. Baru nanti ada paparan ulang atau re-exposure, itu nanti IgE-nya ini menjadi menempel pada sel mas, gitu ya, terjadi degranulasi, pecah, siap-siap meledak. Kemudian ada fase dini dan fase lambat. Fase dininya gejalanya langsung dan fase lambatnya bisa terjadi inflamasi kronis hingga remodeling dari saluran nafas. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko. Faktor-faktor resiko apa saja yang perlu kita perhatikan? Jadi yang pertama adalah tentunya atopi atau sensitivitas alergen. Jadi biasanya dengan faktor genetik ini lebih berhati-hati, merupakan satu predisposisi terhadap sensitisasi, riwayat keluarga, ya. Kemudian derajat dan durasi paparan memang harus dipikirkan, lamanya bekerja, paparan tinggi dan berulang, gitu ya. Kemudian resikonya meningkat apabila ada alergen, ya. Kemudian merokok ini juga karena memang terbukti secara signifikan merokok itu bisa mengganggu transportasi mukosiliar dan dapat memodulasi imun sehingga dapat meningkatkan kadar IgE dan seterusnya. Kemudian faktor risiko yang lain adalah di tempat kerja sendiri manajemen higiene industri yang buruk, misalnya ventilasi yang tidak adekuat, tidak menggunakan APD, terus ada zat-zat lain yang tumpah, itu sangat-sangat menjadi berpengaruh terhadap risiko terjadinya rinitis okupasi. Dan tentunya karakteristik dari agen penyebabnya sendiri. Nah, berikut adalah diagnostik dari rinitis okupasional. Bagaimana kita bisa mendiagnostik? Ya, mulai dari anamnesis dulu. Nah, anamnesis ini memang adalah kunci, gitu ya. Kunci untuk menentukan kira-kira apa ini diagnostiknya? Apakah rinitis akibat kerja atau diperburuk oleh kerja ataupun rinitis dengan fenotip yang lain. Kemudian tempat kunjungan. Nah, berbeda dengan rinitis yang lain ya. Pada rinitis okupasional ini cenderung kita harus melihat kerjanya untuk menentukan kira-kira penyebabnya apa. Dan yang berikutnya adalah pemeriksaan hidung. Biasanya sebagai dokter THT kita harus tetap melihat bagaimana gambaran mukosa hidung, kemudian apakah ada kelainan-kelainan anatomi yang lain seperti deviasi septum yang memperberat atau memperparah atau hipertrofi konka yang berat gitu ya, ataupun ada penyakit-penyakit hidung yang lain. Dan juga tentunya pemeriksaan penunjang. Nah, anamnesis apa saja yang ditanyakan? Mulai dari gejala rinitis tentunya. Kemudian yang bisa kita tanyakan juga, kira-kira gimana nih kebiasaan pasien? Kalau di tempat kerja itu gimana? Apakah gejala awalnya ini muncul? Ataupun apabila menjauh dari tempat kerja, misalnya sedang cuti atau sedang libur, dia membaik, itu perlu ditanyakan. Jadi karena memang gejala rinitis ini, terutama rinitis non-okupasional ini hampir sama atau tidak jauh berbeda dengan rinitis yang lain seperti non-okupasional. Anamnesis mendalam berupa faktor risiko dan agen penyebab, jenis pekerjaan, dan data keamanan itu perlu ditanyakan. Riwayat kekambuhan, kemudian efek terhadap pekerjaan yang dinilai dengan paskor. Nah, selain anamnesis, kita juga menanyakan juga pemeriksaan fisiknya, gitu ya, mulai dari gambaran khas rinitis, gitu, apakah ke arah alergi atau non alergi, kemudian pemeriksaan rinoskopi pada hidung. Ini adalah salah satu contoh kuesioner screening untuk rinitis okupasional, di mana
Kita bisa selain menanyakan anamnesis secara subjektif, kita bisa menanyakan kira-kira hubungan gejala rinitis itu dengan pekerjaannya. Dan paparan di tempat kerja tuh zat-zatnya apa saja. Bagaimana riwayat kesehatan sebelumnya, apakah ada alergi dan sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sendiri dilakukan bisa dengan melakukan tes alergi atau skin prick test ataupun tes IgE baik itu eh, spesifik gitu ya. Biasanya pada yang berat molekul besar atau HMW. Kemudian apabila hasilnya negatif itu masih belum tidak atau tidak menyingkirkan diagnosis dari rinitis alerginya. SPT menggunakan bahan yang ada di tempat kerja, tetapi tetap harus hati-hati karena kadang risiko positif palsu akibat sifat yang iritan. Begitu juga dengan rinitis yang non-alergi. Pada yang non-alergi biasanya tidak melibatkan sensitisasi dan dia tidak memerlukan pemeriksaan tes alergi ya. Diagnosis ditegakkan bila terjadi hiperaktif dari nasal persisten setelah paparan tunggal terhadap iritan dosis tinggi. Kemudian, nah ini adalah yang paling penting sekali, ini adalah tes provokasi hidung, gitu ya. Jadi tes provokasi hidung, karena memang tes provokasi hidung atau nasal allergen challenge test ini NAC atau TPN ini ya, dia ini merupakan gold standar dari rinitis okupasi. Ya. Di samping ini ada, saya besarin sedikit ya, saya besarin sedikit. Ya, geser sedikit. Oke, ya. Jadi sini saya besarin sedikit. Ini merupakan alur untuk uji provokasi hidung atau nasal allergen challenge test atau NAC. Karena ini merupakan gold standar dari rinitis okupasi. Jadi yang ada 6 tahapan. Jadi tahapan yang pertama ini adalah tahap persiapan. Jadi kita pastikan bahwa indikasi dan kontraindikasinya ini terpenuhi. Kemudian kita pastikan bahwa pekerja itu sudah melakukan wash out, ya. Obat ya seperti obat-obat alergi sudah dihentikan sebelumnya, steroid juga sudah dihentikan gitu ya. Kemudian kita pastikan ruangan, petugas, kemudian peralatan emergensi dan validitas alergen juga sudah disiapkan. Selanjutnya adalah tahap adaptasi gitu ya. Tahap adaptasi ini pasien diberi waktu kira-kira 15 menit untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ruangan. Jadi artinya pasien ini benar-benar nggak menggunakan alat pelindung diri, dia nggak pakai masker. Jadi dia memang supaya mengadaptasi ruangan yang penuh dengan agen-agen itu. Jadi dia nggak pakai masker. Kemudian ada namanya tahap baseline yang ketiga. Jadi dilakukan pengukuran awal, baik itu subjektif maupun objektif. Subjektif ditanya gejalanya ya setelah 15 menit tadi ya. Kemudian objektif itu dengan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan fisik hidung dan rinomanometri bila ada. Nah, kemudian yang keempat adalah tahap kontrol. Nah, di tahap kontrol ini, jadi kita pekerjanya atau pasiennya tadi, kita berikan larutan kontrol. Larutan kontrol biasanya NaCl. Jadi kita semprotkan ke dua lubang hidung ya, 2 semprot kanan, 2 semprot kiri. Terus kita tunggu lebih kurang 10 menit gitu. Nah, setelah itu kita lihat jika ada reaksi, ini di bawahnya lagi ya, kurang naik ke atasnya, 10 menit. Nah, kita lihat ya, jika ada reaksi positif, ya, jika positif tesnya ini dihentikan karena pasien mungkin dia reaktif tanpa alergen, gitu ya. Nah, kita kasih obat-obat untuk alerginya. Jika ada respon lambat, tapi bila dia nggak ada reaksi, kita lanjutkan ke pemberian alergen atau alergen challenge, gitu ya, pemberian alergen. Jadi yang berikutnya yang kelima adalah tahap alergen challenge. Ya. Di tahap alergen challenge ini kita berikan, naik lagi ke atas. Nah, dia. Nah, alergen challenge ini kita berikan 2 semprot kanan, 2 semprot kiri, kita berikan alergen.
Jadi memang sengaja tuh dikasih alergen, misalnya alergennya tuh HMW apa tepung ya, sengaja disemprotin ke hidungnya, 2 semprot kanan, 2 semprot kiri. Kemudian kita tunggu 10 menit. Nah, setelah 10 menit dilakukan alergen challenge, terus kita lihat lagi, kita tanyakan lagi, gimana keluhannya secara subjektif? Apakah bersin atau kita lihat secara subjektif ya? Nah, kemudian secara objektifnya kita lakukan pemeriksaan juga hidungnya. Nah, ini kita lihat jika positif kita hentikan tesnya. Nah, ini ya, jika positif kita hentikan tesnya, kita stop. Tetapi kalau dia negatif atau dia nggak ada gejala, ya kita tunggu lagi 10 menit. Kemudian baru kita lakukan tahap evaluasi. Gitu ya, tahap evaluasi lanjutan. Jika pada penukuran kedua dia memang positif, berarti memang tes ini dihentikan dikasih obat alergi. Tetapi kalau dia negatif atau dia nggak ada keluhan selama waktu 30 menit setelah diaplikasi, kita untuk mengawasi reaksi lambatnya. Nah, jadi intinya memang ada 4 ya. Jadi mulai dari baseline, ini sebagai kontrol alergen, kemudian dilakukan langkah-langkah apakah reaksinya ini positif atau tidak. Bila positif dihentikan, kalau negatif dia diteruskan lagi, baru dites lagi dengan tes alergen. Dilihat lagi, kita lihat lagi kalau positif dia tesnya dihentikan, tetapi kalau negatif masih dilanjutkan lagi hingga sampai ke eh, sampai selesai gitu, sampai 2 kali sampai selesai dan tetap pasiennya diawasi. Oke. Ya, slide berikutnya. Slide berikut. Oke, ya. Nah, nah, jadi ini sebenarnya ringkasan dari, saya rasa kelihatan ya, ini adalah ringkasan dari alur untuk menegakkan diagnostik ya. Jadi mulai dari awalnya, ya, jadi dari awalnya adalah pemeriksaan riwayat klinik dan pekerjaan, kemudian pemeriksaan hidungnya kita lihat untuk melihat apakah tanda-tanda objektif, edem, inflamasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah dilakukan tes imunologi, ya, baik tes seperti skin prick test atau IgE antibody spesifik kita lihat. Kita lihat hasilnya. Hasilnya apakah available atau tidak, gitu ya. Kalau tidak tersedia biasanya karena LMW, agennya kecil, tapi kalau tersedia biasanya oleh HMW atau agennya besar. Jadi kita lihat positif atau negatif. Jika positif bisa ditegakkan namanya probable occupational rhinitis atau tingkat kepastian atau kemungkinannya dia besar atau tinggi untuk terjadi rinitis okupasional. Kemudian kalau negatif, kita lanjutkan, kita evaluasi. Kita evaluasi dengan provokasi hidung yang tadi ya, nasal challenge test tadi, sesuai dengan riwayat kliniknya. Nanti hasilnya gimana? Apakah positif atau negatif atau not visible? Nah, yang nasal provocation test ini atau nasal challenge test ini dilakukannya di mana? Di laboratorium. Jadi di laboratorium tempat dia bekerja tadi dilakukan tes tantangan. Yang hasilnya di mana disebut positif, artinya dia adalah definite occupational rhinitis atau kita sebut dengan eh, memang dia positif terjadi rinitis okupasi. Kemudian kalau disebut dengan negatif, nanti kita lanjutkan dengan workplace assessment. Jadi workplace assessment artinya kita melakukan pemeriksaannya di tempat kerjanya, gitu ya. Berdasarkan klinisnya dan workplace assessment, baik itu gejalanya, nasal patensi hidung, nasal inflamasi, gitu ya. Itu kita periksa. Nah, setelah kita periksa ini, ya, ini kita observasi langsung namanya, baru kita lihat apakah dia positif atau negatif. Kalau positif namanya definite occupational rhinitis, tapi kalau dia negatif artinya non-occupational rhinitis. Jadi hasilnya nanti ada 3 ya, probable, definite, atau yang non occupational rhinitis. Jadi itu adalah diagnosis akhir dari penegakan diagnosanya.
Nah, bagaimana dengan tata laksananya? Pada tata laksana untuk rinitis okupasional dibagi secara garis besar menjadi non-medikamentosa dan medikamentosa. Yang disebut dengan non-medikamentosa apabila eh, termasuk dari pencegahan ya, baik itu primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu artinya penghindaran paparan terhadap zat berbahaya di tempat kerja. Jadi memang awal sekali nih. Jadi memang penggunaan APD yang tepat atau personal protective equipment gitu. Jadi menghindari sejak awal. Kontrol lingkungan kerjanya gimana? Kalau perlu dimodifikasi bahan kerjanya, diganti dengan agen yang nggak terlalu beresiko tinggi gitu ya. Ada engineering control dan administratif control dari perusahaan ya. Dan memberikan pendidikan untuk pekerja sendiri agar dapat bekerja secara aman dan mengetahui kira-kira bahaya-bahaya paparan apa saja yang bisa hal ini bisa menjadi suatu perhatian bagi pekerja. Kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder ini berkembang dari gejala yang sudah tersensitisasi, artinya dia udah ada nih. Udah ada, diharapkan dia tidak berkembang menjadi lebih buruk dengan mengetahui, mengisi kuesioner secara berkala, melakukan pemeriksaan penunjang gitu ya. Atau kalau apabila ada ke arah asma okupasional itu lebih di follow up lebih lanjut ya, yang berfokus pada gejala gejala dari simptomnya gitu agar progresi penyakitnya tidak semakin berat. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Kalau pencegahan tersier memang benar-benar diberikan terapi medis yang terarah untuk mengurangi tingkat keparahannya. Jadi artinya meminimalkan paparan lanjutan kalau perlu memang pekerjanya ini pindah atau dirotasi ke tempat yang lain yang tidak terlalu terpapar, terus pemantauan secara berkala dan menghindari paparan kalau sudah parah banget dengan berhenti bekerja. Tetapi memang eh, kalau berhenti bekerja kadang memang pasien itu tidak mau ya, tidak mau melaporkan dan tidak mau karena takut kehilangan pekerjaan dan ini juga berkaitan dengan aspek mediko-legal. Nah, kemudian untuk medikamentosanya sendiri sama dengan tata laksana rinitis lainnya gitu ya, di mana durasi awalnya 2 sampai 4 minggu kita berikan terapi, kemudian kita evaluasi gitu ya. Nah, di mana bila gejalanya ringan cukup diberikan obat antihistamin oral ya generasi kedua, kemudian dengan leukotriene antagonis ya LTRA, ataupun bila gejalanya sedang hingga berat diberikan kortikosteroid intranasal atau intranasal tapi jarang ya, biasanya kita kombinasi dengan oral untuk antihistaminnya dan intranasal ini jarang ya, kalau antihistamin intranasal ini tidak ada di Indonesia. Kemudian bisa diberikan juga untuk melapangkan hidung, diberikan dekongestan, antikolinergik ataupun kortikosteroid oral jangka pendek. Nah, bagaimana dengan peran imunoterapi sendiri? Sebenarnya kalau imunoterapi ini tidak terlalu umum diberikan pada pasien-pasien dengan rinitis okupasional. Tetapi eh, bila terdapat kegagalan respon terhadap farmakoterapi, kemudian sudah durasinya cukup lama gitu, bisa dipikirkan untuk pemberian imunoterapi, baik itu subkutan ataupun sublingual. Bagaimana dengan komplikasinya? Tentu saja rinitis okupasional ini walaupun tidak dikeluhkan, ternyata dia juga bisa memiliki dampak klinis dan kualitas hidup. Baik itu penurunan produktivitas kerja hingga 39,4%, kemudian menjadi tidak produktif, kemudian juga ada gangguan-gangguan kualitas hidup seperti gangguan tidur, kelelahan di siang hari, gitu, depresi akibat mungkin keluhan rinitis yang tidak kunjung sembuh ya, ataupun gangguan-gangguan lain seperti atensi, memori, dan mood. Kemudian komplikasi yang lainnya adalah penyakit-penyakit hidung yang lain gitu ya, selain rinitis mungkin sudah mengarah ke polip hidung atau sinusitis, kemudian gangguan ke arah telinga dan sebagainya.
Lalu ada resiko keganasan atau lesi prakanker, terutama terhadap agen-agen paparan nikel yang kronik, seperti adanya resiko kanker hidung pada terjadi displasia epitel nasal, ya, ataupun eh, pekerja-pekerja lain ya yang sudah bekerja cukup lama, di mana dilaporkan ada 2 kasus keganasan setelah bekerja lebih dari 20 tahun kerja, gitu ya. Kemudian komplikasi pengobatan seperti pemberian obat-obat antihistamin yang kadang membuat ngantuk gitu ya kalau generasi pertama, maka sebaiknya yang generasi kedua atau tiga sehingga lebih aman dipakai di tempat kerja karena efek sedatifnya yang kecil. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya terkait aspek mediko-legal. Jadi berbicara tentang aspek mediko-legal ini tentunya tidak jauh-jauh kita berbicara pada kompensasi hukum, implikasi hukum, dan hak dari pekerja sendiri. Karena memang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa memang hak pekerja adalah memiliki atau bekerja di lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan akses pengobatan yang memadai gitu ya. Sehingga apabila terdapat keluhan-keluhan dari pekerja, ini terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun hukum dari perusahaan tersebut ya, mulai dari biaya pengobatan, kemudian kecacatan akibat rinitisnya hingga kehilangan pendapatan karena dia nggak bisa bekerja. Itu kompensasi-kompensasi hukum ini. Yang memang hal inilah yang membuat kadang perusahaan itu tidak melaporkan hasil dari apa? Hasil dari kasus-kasus di rinitis okupasional di perusahaan tersebut. Sehingga implikasi hukum inilah yang kadang menjadi dasar klaim kompensasi atau gugatan. Nah, kemudian bagaimana dengan prognosisnya? Prognosisnya untuk rinitis okupasional sendiri hampir sama dengan penyakit-penyakit rinitis saluran nafas yang lain gitu ya. Yang artinya bukan hanya di saluran nafas atas, dia juga bisa berlanjut ke saluran nafas bawah, ya ini asma, yang apabila terpapar terus-menerus dengan agen penyebab. Sehingga memang perlu strategi yang khusus untuk meningkatkan prognosis gitu ya, agar tidak menjadi buruk apabila diagnosisnya terlambat. Dan ini merupakan suatu tantangan juga kita sebagai dokter THT memang harus bekerja sama dengan dokter take home message atau benang merah yang bisa kita ambil pada kesempatan siang hari ini bahwa rinitis okupasional ini memang sebenarnya sering terjadi, namun sering terabaikan. Hidung itu adalah pintu masuk pertama pada saat kita bernafas, gitu ya. Kita menerima udara yang kita hirup, yang membawa agen-agen, baik itu HMW atau LMW yang kadang sering terabaikan, ya karena memang gejalanya yang seperti rinitis-rinitis pada umumnya, gitu ya. Dan hal ini ya sering mengabaikan, sering membiarkan itu ternyata bisa menyebabkan ketidaknyamanan, produktivitas kerja yang menurun, sering juga menjadi indikator awal dari asma akibat kerja. Dan deteksi dini ini sebenarnya sangat-sangat krusial sehingga memungkinkan untuk penanganan lebih cepat dan efektif serta mencegah progresi ke kondisi yang lebih berat. Menghindari paparan zat penyebab menjadi strategi paling efektif untuk kontrol gejala dan pencegahan komplikasi seperti rinitis-rinitisan yang lain. Jadi avoidance atau pencegahan itu adalah hal yang paling utama atau nomor satu, baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Dan anamnesis yang tepat itu merupakan langkah yang sangat-sangat penting, krusial untuk mengidentifikasi kemungkinan agen penyebab dari rinitis akibat kerja. Dan penata laksanaan dari rinitis akibat kerja ini adalah meminimalisir paparan terhadap agen yang diduga sebagai penyebab terjadinya rinitis akibat kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan, sharing tentang rinitis okupasional. Walaupun
pasien tidak langsung datang ke dokter THT, setidaknya ini membuka wawasan kita sebagai dokter THT, sehingga nanti ke depannya mungkin kita bisa bekerja sama dengan dokter-dokter okupasional untuk untuk menindaklanjuti masalah di rinitis okupasional ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yohan atas materinya. Kita memasuki sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Yang pertama dari Dr. Muhammad Imin. Jika pasien masih terus terpapar, apakah ada risiko resistensi atau penurunan efektivitas terapi jangka panjang dengan kortikosteroid intranasal, Dok? Mana pertanyaannya? Jika pasien masih terus terpapar, apakah ada risiko resistensi atau penurunan efektivitas terapi jangka panjang dengan kortikosteroid intranasal? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari siapa nih? Dokter Dokter Muhammad Imin. Mumin ya. Bila pasien terpapar, apakah ada resiko resistensi? Pastinya ada resiko resistensi atau penurunan efektivitas terapi pastinya. Karena memang nanti pasiennya kita follow up. Jadi kan biasanya kita lihat 2 minggu sampai 4 minggu, apakah kira-kira keluhannya itu membaik atau tidak. Seperti itu. Terutama pasien-pasien dengan rinitis okupasional. Kita lihat, kita evaluasi. Apakah kira-kira masih efektif atau tidak pemberian dari kortikosteroid intranasal ini. Apakah nanti pasiennya itu di rotasi gitu ya untuk tata laksananya atau pindah ke bagian yang lain sehingga tidak terlalu kontak langsung dengan agennya apabila keluhannya masih berkepanjangan ya lebih dari 2-4 minggu. Baik, terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Dr. Silvana. Izin dokter, apakah dapat dijelaskan lagi terkait workplace assessment? Apa cut-off-nya untuk dikatakan positif? Berapa lama dilakukan observasi? Dan apakah sebagai dokter THT kita ikut survei ke lokasi pekerjaan? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Dokter Silvana dari UGM ya, yang terkait workplace assessment, jadi pemeriksaan di tempat kerja, gitu ya. Jadi artinya pada saat provocation nasal challenge atau nasal test itu kita lakukannya di tempat kerja, kita lihat. Jadi kita lihat perkembangan seperti tadi yang di alur tadi ya, mulai dari kita nggak pakai masker dulu, kita tes. Kemudian nanti kita disuruh menghirup udara ya, 15 menit adaptasi. Kemudian dikasih kontrol dulu dengan NaCl, ada masalah nggak sebenarnya NaCl gitu ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya kalau ada masalah dihentikan, tapi kalau tidak ada masalah dites lagi dengan alergen, itu sampai 2 kali ya. 2 semprot kanan, 2 semprot kiri dites alergennya. Kalau misalnya dia positif, dihentikan, tetapi kalau masih negatif diulang lagi gitu ya, sehingga memang didapatkan dia 2 kali, dia memang benar-benar dia positif ya. Positif dihentikan obatnya, dihentikan tesnya. Kemudian bila dia masih negatif, nanti kita lihat terus sampai akhir gitu. Itu dan kita sebagai dokter THT harus memang berkunjung ke tempatnya, ke tempat perusahaannya atau industrinya, karena kita memang benar-benar kita melihat langsung apakah di tempat tersebut memang sudah benar-benar terpapar dengan agen yang kita curigai seperti itu. Jadi tidak dilakukan pasiennya ke rumah sakit atau pasiennya ke praktek pribadi, tetapi memang kita sebagai dokter yang akan mengetesnya di situ di workplace assessment tadi. Kita lihat baik itu dari gejala subjektif maupun objektifnya. Ya, baik, terima kasih Dok. Selanjutnya dari Dokter Ira. Bagaimana membedakan rinitis okupasional dengan work exacerbated rinitis? Dan apakah tata laksana rinitis okupasional ini sama saja seperti rinitis alergi, Dok? Oke. Jadi kalau kita mengomongkan tentang gejala ya, rinitis ini memang
hampir sama ya, baik itu rinitis okupasional ataupun rinitis non okupasional, dia sama-sama hidung gatel, kemudian meler atau rinore baik anterior posterior, kemudian bersin-bersin dan hidung tersumbat. Ini hampir sama ya. Cuman yang membedakannya adalah kalau rinitis okupasional itu sebelumnya dia memang tidak ada gejala, gitu ya. Tetapi setelah dia bekerja di tempat kerja dia bergejala. Seperti itu. Dan nanti kalau dia udah nggak di tempat kerja lagi, dia apa nggak di tempat kerja lagi, dia nggak ada gejala lagi. Itu sebenarnya benang merahnya di situ. Sedangkan kalau rinitis yang diperburuk oleh pekerjaan, dia memang aslinya, awalnya dia memang sudah ada gejala rinitis. Ditambah dia kerja di perusahaan tersebut, gejalanya menjadi lebih berat atau sangat berat. Mungkin seperti itu. Dan walaupun dia nggak di tempat kerja itu, dia masih tetap tuh. Masih tetap, gejalanya masih tetap ada. Kalau rinitis okupasional, dia nggak di tempat kerja, dia aman gejalanya. Tetapi kalau rinitis yang diperburuk pekerjaan, walaupun dia udah nggak di tempat kerja, dia masih tetap tuh. Masih tetap rinitisnya. Jadi lebih buruk, diperburuk. Ya, mungkin seperti itu. Nah, baik, dokter. Kemudian apakah terapinya sama dengan rinitis alergi, dok? Mana? Oh, oke. Terapinya apakah sama dengan rinitis alergi? Terapinya sama ya. Tetap kita berikan kalau untuk yang intermittent ringan, kita misalnya gejalanya kurang dari 3 hari dalam seminggu, gitu ya. Bisa kita berikan, kita observasi atau kita berikan antihistamin oral. Tetapi kalau persisten atau derajatnya berat atau sangat berat, kita bisa berikan steroid topikal, kemudian antihistamin, kemudian nasal dekongestan, ya tergantung dengan pemeriksaan fisik atau keluhan yang kita temukan. Baik, terima kasih, dok. Selanjutnya dari dokter Nabila. Jika kita mendiagnosis seorang pasien dengan rinitis okupasional yang disebabkan oleh isosianat, dan pasien tersebut adalah seorang pekerja pabrik yang tidak bisa menghindari paparan, bagaimana menyusun rencana manajemen jangka panjangnya? Oke, jadi seperti tadi, sebenarnya untuk manajemen treatment, jadi manajemen treatment itu kita bukan hanya melulu kita kasih obat gitu ya. Apalagi kalau rinitis okupasional karena ada sesuatu rangsangan di tempat kerja. Artinya kita harus berpikir avoidance atau pencegahan gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan ada pencegahan yang primer, sekunder, dan tersier. Jadi artinya kalau memang pasiennya ini memang benar-benar sudah alergi gitu ya, memang dia udah ada kecenderungan alergi terhadap agen di tempat dia kerja, memang eh, mungkin nanti dari perusahaan tuh ada manajemen kontrol ya atau administrasi kontrol sehingga memang dia nggak ditempatkan di tempat itu dalam waktu yang lama gitu terpapar terus menerus. Mungkin dia bisa diselang-seling gitu ya pekerjaannya, jadi bisa diselang-seling ataupun dia bisa dirotasi ke tempat lain. Dan kalau memang dia benar-benar alergi atau tidak bisa dengan agen itu isosianat itu, eh, tidak ada jalan lain, mungkin dia nggak bisa di perusahaan tersebut. Mungkin ada kompensasi sendiri dari perusahaan untuk memindahkan pekerja tersebut mungkin di apa eh, di office gitu ya, di kantor, di administrasi gitu ya, tanpa langsung kontak langsung dengan agen yang dicurigai itu ya, seperti isosianat tadi. Baik, Ya. terima kasih, dok. Selanjutnya dari dokter Adif. Untuk tata laksana rinitis okupasional, apakah terapi harus dimulai hanya dengan kortikosteroid saja atau boleh langsung dikombinasi dengan dekongestan dan antikolinergik? Misalnya pasien rinitis okupasional dengan gejala hidung tersumbat dan rhinorea, maka saya langsung memberikan kombinasi kortikosteroid intranasal, pseudoephedrine, dan ipratropium bromida. Terima kasih, dok. Ya. Ya, jadi kalau untuk memberikan terapi kita juga harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik lebih lanjut gitu ya. Jadi artinya selain anamnesis kita tanyakan apakah ada pilek ya, kemudian gatal, hidung gatal, kemudian kita periksa juga
bagaimana pemeriksaan fisik hidungnya gitu ya. Apakah rongga hidungnya sangat-sangat sempit, inflamasi, edem, misalnya konka inferiornya hipertrofi berat misalnya, atau ada faktor lain deviasi septum, ya. Kemudian ada yang lain, ada kelainan-kelainan yang lain seperti polip dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan dengan keluhan gitu ya. Jadi kalau misalnya pasiennya ini hidung gatal gitu ya, kita bisa berikan antihistamin. Tetapi antihistamin yang semprot hidung kan tidak ada di Indonesia, cukup dengan antihistamin oral. Yang paling aman generasi kedua. Kemudian kalau hidungnya tersumbat bisa kita kombinasi dengan nasal dekongestan. Nasal dekongestan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana mukosa hidungnya gitu ya. Kita berikan kortikosteroid intranasal dan kita evaluasi. Untuk pemberian antikolinergik itu kita lihat perkembangan ya, apakah dia bisa memungkinkan atau ada keadaan-keadaan lain yang sebagai kontraindikasi. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dari Dokter Kartika, seringkali pasien baru mencari pertolongan setelah gejala sudah kronis. Apa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini rinitis okupasional? Oke. Ya, terima kasih ya Dokter Kartika. Pertanyaan bagus sekali. Memang kalau di Indonesia sendiri memang algoritma untuk pelaporan ini kan memang belum, dan penelitian-penelitian yang ke arah rinitis okupasional ini masih tidak terlalu terbuka gitu ya untuk perusahaan-perusahaan. Jadi artinya memang apa tadi pertanyaan? Strategi. Oke, jadi artinya memang kita perlu strategi khusus sebenarnya. Kita perlu strategi khusus untuk si rinitis okupasional agar dia nggak menjadi kronis. Kadang pasien tuh datang sudah dalam keadaan yang terlambat gitu ya, sudah sampai ke asma, baru dia mencari pertolongan gitu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau gejala rinitis ini kan memang simple ya, bersin, meler, gatel, hidung tersumbat. Kadang ini sesuatu yang dibiarkan gitu, nggak terlalu apa di dikeluhkan oleh pasien. Berbeda dengan apabila pekerja itu sudah mengalami yang namanya asma okupasional. Artinya sudah berat, sudah sesak, baru dia mencari. Ternyata memang kalau dari literatur sendiri untuk rinitis okupasional itu rupanya bisa 2 sampai 4 kali eh, insidennya dibandingkan dengan asma okupasional. Jadi strateginya biasanya kalau menurut saya keterbukaan juga ya antara perusahaan, kemudian koordinasi yang tepat dengan dokter okupasional, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya seperti kalau di Palembang ini eh, PT Pusri atau Pertamina ya, atau yang perusahaan-perusahaan timah dan lainnya batu bara itu biasanya sudah manajemen kontrol dari perusahaannya itu sudah lebih baik ya. Jadi dokter okupasi ini sudah bisa memiliki strategi-strategi tersendiri gitu ya. Dan biasanya dia kalau di luar negeri antara dokter okupasi dengan dokter THT itu saling apa? Saling berkolaborasi seperti itu. Sehingga memang tidak sampai ke yang parah sekali baru melapor. Seperti tadi yang saya jelaskan tuh ada tuh yang bekerja di perusahaan nikel gitu ya. Dia sudah sampai lebih dari 20 tahun. Ternyata dia sampai ke asma okupasional, kemudian ada keganasan dan sebagainya. Itu kasusnya sudah sangat-sangat terlambat. Tetapi kalau di luar negeri, memang strateginya antara perusahaan sendiri, kemudian dokter okupasi dan dokter THT-nya itu sudah ada eh, apa kerjasama ya, sehingga mencegah untuk terjadinya penyakit-penyakit lebih buruk atau kronis. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta. Izin apakah bisa disampaikan pesan kepada peserta terkait materi ini, Dokter?
Ya, terima kasih. Jadi berbicara tentang rinitis okupasional gitu, suatu diagnostik yang jarang atau kita tidak terlalu familiar dengan rinitis okupasional ini sendiri. Jadi yang kita tahu kan hanya rinitis alergi, non alergi, dan rinitis infeksi. Dan rinitis okupasional ini bisa mencakup rinitis alergi dan rinitis non alergi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan rinitis okupasional artinya dia baru mengeluhkan rinitisnya pada saat berada di lingkungan kerja. Makanya namanya rinitis okupasi, bukan di lingkungan rumah gitu ya. Sehingga inilah benang merahnya. Pada saat di lingkungan kerja akan timbul rinitisnya. Sedangkan pada saat di rumah atau di lingkungan di luar lingkungan kerja dia dalam keadaan sehat. Jadi memang definisi dari rinitis okupasional ini memang tidak terlalu familiar. Dan yang ketiga biasanya rinitis okupasi ini eh, didiagnostik awal oleh dokter-dokter okupasi di perusahaan gitu. Jarang pasien rinitis okupasi yang berobat ke dokter THT gitu ya. Karena biasanya kalau setelah di luar tempat kerja dia sehat, sehat walafiat atau alias aman-aman saja. Sehingga jarang sekali kita temukan di tempat praktek sehari-hari atau di rumah sakit pasien ujuk-ujuknya dengan keluhan rinitis okupasional, walaupun ada mungkin beberapa yang dikonsulkan ke kita gitu. Dan yang terakhir, yang keempat mungkin kolaborasi atau eh, apa eh, kerjasama yang baik antara perusahaan, dokter okupasi, kemudian dokter THT ini diharapkan dapat menurunkan angka kejadian dari rinitis okupasional ini sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Dok. Ya, baik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Yowan Levia Mahdi, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis rinologi konsultan FIC